Kami akan membahas mengenai Pancasila dan sistem ekonomi Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami bahwa ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita melakukan berbagai aktivitas ekonomi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ketika kita membeli makanan, membayar transportasi, menabung, berjualan, bekerja, dan bahkan menggunakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi itu hadir di setiap aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya bagi para pengusaha ataupun pedagang, tetapi juga untuk bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga. Oleh karena itu, ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya tentang menghasilkan uang atau memperoleh keuntungan? Di Indonesia, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk mampu menciptakan kesejahteraan bersama. Hal tersebut karena Indonesia memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana Pancasila menjadi landasan dalam sistem ekonomi Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang modern. Saat ini kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang dengan sangat cepat. Teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih mudah melalui internet. Kita dapat membeli barang secara online, melakukan pembayaran digital, memesan transportasi, hingga menjalankan usaha melalui media sosial. Perkembangan tersebut tentu memberikan banyak manfaat karena mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang juga perlu diperhatikan. Saat ini, banyak masyarakat yang mulai mengukur kesuksesan berdasarkan jumlah uang, harta, atau barang yang dimiliki. Tidak sedikit orang yang merasa harus mengikuti tren dan gaya hidup tertentu agar dianggap berhasil oleh lingkungan sekitarnya. Akibatnya, muncul perilaku konsumtif di mana seseorang membeli barang bukan karena kebutuhannya, melainkan karena keinginannya. Selain itu, persaingan ekonomi yang semakin ketat seringkali membuat sebagian orang hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan berkurangnya rasa kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sistem ini berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan bersama. Tujuan utama dari sistem ekonomi Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini menolak praktik ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menyebabkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Selain itu, sistem ekonomi Pancasila juga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan ekonomi, yang dimana artinya keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan. Tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi. Jadi yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan setiap aktivitas ekonomi harus bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai moral. Nah, ada lagi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh merugikan atau mengekspoliasi orang lain demi keuntungan pribadi. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperkuat persatuan dan tidak boleh menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan tujuan utama sistem ekonomi. Keadilan sosial berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sistem ekonomi Pancasila sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah mendukung produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketika kita membeli produk lokal, kita turut membantu para pelaku usaha untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, sikap jujur dalam bertransaksi juga merupakan bentuk penerapan nilai ekonomi Pancasila. Seorang penjual tidak boleh menipu pembeli, dan seorang pembeli juga harus menghargai hasil kerja penjual. Nilai gotong royong juga dapat diterapkan melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Misalnya, membantu usaha keluarga, mendukung kegiatan masyarakat, atau berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga dapat menerapkan nilai keadilan dengan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan melakukan berbagai hal sederhana tersebut, kita telah ikut berkontribusi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk
menjaga, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kemajuan ekonomi memang penting, namun kemajuan tersebut harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus terus menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi Indonesia agar tercapai kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Melalui video ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, ekonomi yang baik bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.